namanya ya perusahaan go public. Tapi kalau UMKM dia sudah di awal sudah menerapkan standar itu, ya berarti harus mengikuti semua standar yang ada, nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Tapi kalau biasanya UMKM ada pakai SAK ETA atau ada lebih bawah lagi, ada lagi SAK UMKM. Bahkan ke depan ada SAK untuk entitas privat. Jadi yang menyasar siapa ya, otomatis ini perusahaan-perusahaan yang utamanya kan perusahaan go public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mudyati. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi FEB UMM. Saya perkenalkan lebih dulu, Bu Mudyati ini adalah koordinator program studi untuk pendidikan profesi akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga anggota IAI. Dan hari ini kita mengundang beliau untuk mengadakan dialog interaktif terkait dengan sertifikasi CA, Ibu, yang selama ini menjadi pertanyaan, apakah urgent tidak setiap praktisi baik di dunia pendidikan maupun di dunia akuntan untuk meraih gelar CA. Nah, kalau diruntut dari sejarahnya sebenarnya bagaimana awal kemunculan adanya usulan CA ini, Bu? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk jawab ya, apakah CA itu penting. CA sangat penting bagi kita yang berprofesi atau bergelut di akuntansi ya, baik bagi CA ini bagi praktisi ataupun bagi akademisi itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena CA merupakan kualifikasi profesional seorang akuntan ya. Jadi CA merupakan kualifikasi profesional seorang akuntan, di mana CA ini kalau tadi sejarahnya bagaimana? Nah, kalau kita tahu akuntan adalah suatu profesi. Memang sejarahnya dulu seorang akuntan itu suatu lulusan perguruan tinggi tertentu ya, dalam tahun dulu itu langsung memperoleh gelar akuntan. Ya, ketika lulus AK, tidak pakai CA, zaman itu masih akuntan ya. Jadi S1 akuntan, lulus langsung memperoleh gelar akuntan, dapat mendaftar ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh register atau akuntan berregister negara. Itu mengapa demikian? Karena saat itu kurikulumnya masih 169, Pak. Tapi kemudian ketika standar pendidikan berubah, maka S1 semuanya 144, untuk memperoleh profesi akuntan harus melalui pendidikan PPAK. Tapi kemudian kalau CA kapan mulai muncul? Itu 2014, ketika mulai kita harus mengglobal ya, kita ya, maka harus terkualifikasi internasional, maka CA itu suatu syarat. Terus untuk akuntan kan nanti ada yang akuntan pendidik, ada akuntan yang di perusahaan. Apakah CA ini juga wajib untuk semua yang istilahnya bergelar akuntan? Walaupun kami misalnya di akuntan pendidik, apakah juga harus menyandang gelar CA tersebut, Ibu? Ya, kalau tadi dikatakan CA merupakan kualifikasi profesional. Memang saat ini belum harus ya, tapi kedepannya semuanya pasti harus CA. Mengapa? Karena kita nanti menelurkan istilahnya lulusan-lulusan yang nantinya juga berprofesi sebagai akuntan. Maka selayaknya ke depan diharapkan semua dosen itu memiliki gelar CA. Karena semua profesi akuntan maupun di pendidik pun juga harus punya gelar CA. Seharusnya. Karena kalau sekarang sih memang untuk yang membuka KJA ya, untuk berprofesi sebagai KJA itu harus ya. Tetapi kita ke depan itu dosen pun harus CA, karena di IAI, DPN juga menggalakkan. Menggalakkan artinya ada beasiswa untuk dosen yang mau mengikuti ujian CA dan seterusnya. Karena perkembangan zaman kan juga ada perbedaan kebijakan. Misalnya angkatan yang lama-lama dulu waktu kuliah dia langsung dapat gelar akuntan dan CA. Namun mulai terbaru kemudian tidak semuanya lulus dari PPAK bisa meraih gelar AKASI. Nah, nanti bagaimana untuk yang perbedaan ini, perbedaan karena kebijakan? Mulai 2014 itu yang mengharuskan ujian CA tadi, karena peluncuran CA pertama kali oleh IAI di 2014 ya.
sehingga itu merupakan kualifikasi profesional yang berstandar internasional, itu CA, kualifikasi profesional yang berstandar internasional. Maka semuanya kedepannya, karena ini kan era global ya, maka kita harus menjaga kualitas kita sebagai profesional, ya harus mengikuti juga standar internasional. Itu tadi yang CA tadi. Maka kalau Bapak Ibu sebagai sudah memiliki CA, sekarang bisa menyantumkan logo CA yang worldwide, karena ya bisa menyantumkan logo itu juga karena sudah ada karena asosiasi IAE mengikuti sebagai anggota IFEC dan seterusnya, jadi sudah diakui ya kesetaraan. Makanya sekarang sudah punya gelar CA itu bidang kerja bisa menjadi lebih luas lagi, tidak hanya di lokal Bu ya, di tingkat global juga sama seperti itu. Lantas kemudian untuk bisa mendapatkan gelar CA itu bagaimana mekanisme dan persiapan apa yang harus kita lakukan seperti itu? Ya, untuk memperoleh gelar, untuk memperoleh sertifikasi CA tadi ya, maka seseorang pasti harus mengikuti ujian CA. Ada 3 jalur. Persyaratan mengikuti CA, apakah dari jalur sertifikasi yang sudah memiliki sertifikasi level CAFB atau level dasar, itu kan levelnya ada level dasar untuk CAFB tadi, ujian yang untuk yang S1 nanti bisa mengikuti level dasar, lalu ada level profesional, dan kemudian level advance itu yang mulai 2022 ini di launching format baru ujian CA itu tadi ya, level dasar, level profesional sama level advance. Ketika Bapak Ibu tadi untuk mengikuti level profesional, otomatis tadi harus punya kemampuan yang level dasar, atau bisa juga dari jalur pendidikan PPAK ya, atau bisa dari jalur profesional. Misalkan Bapak Ibu sudah berkecimpung di profesi walaupun non akuntansi tapi sudah bergerak di bidang akuntansi selama pengalaman tertentu, maka bisa mengikuti ujian ini CA. Artinya nanti kita yang terbaru ada 3 level level ujian. Kalau yang sebelumnya kan cuma ada 2, level dasar dan level profesional. Untuk materi atau misalnya persiapan yang harus dipahami oleh calon yang akan mengikuti ujian CA, apa saja materi yang akan diujikan nanti? Mungkin kita bahas dulu yang CA yang dimaksud ini yang level profesionalnya, karena profesional nanti untuk memperoleh lulus level profesional untuk 5 mata uji itu memperoleh ACA atau Associate CA, belum sampai CA. Kalau untuk dapat CA harus mengikuti yang level advance, yang 2 mata uji. Jadi format barunya apa? Kalau dulu 7 mata uji itu jadi 1, level profesional itu 7. Kalau sekarang dipecah, ada level profesional untuk 5 mata uji harus lulus dulu, untuk dapat ACA atau Associate CA, baru nanti bisa juga ke level advance. 2 mata uji, yaitu yang advance itu manajemen strategik dan kepemimpinan, yang satunya lagi pelaporan korporat. Lulus baru dapat CA dengan pengalaman, bisa memperoleh register negara, mengajukan register negara dari Kementerian Keuangan, bisa untuk berpraktek. Syarat praktek KJA kan harus memiliki RN. Untuk dari Associate CA ke CA-nya, selain ujian, apakah ada syarat lain, misalnya ini harus praktek misalnya seperti itu? Atau hanya ujian saja itu? Ujian. Cuma nanti untuk mendaftar sebagai register negara itu tadi untuk diterbitkan itu pengalaman tadi, ditambah 3 tahun pengalamannya. Terkait dengan ini penyelenggara tes CA-nya, kebetulan di akuntansi UMM sudah ada tes center untuk CA. Apakah ada ketentuan nanti misalnya untuk kampus tertentu misalnya dengan tingkat advance dan sebagainya, apakah ada batasan yang ini cukup yang di level profesional dulu atau advance, atau selama dia punya tes center itu bisa melakukan dua-duanya, baik profesional maupun yang advance seperti ini? Baik, kebetulan mulai 2022 ini ya, atau mulai 2021 kemarin di launching yang format baru November 2021 tentang format baru ujian CA. Maka kemudian ujian CA itu sekarang merupakan on UTBK ya, bisa dilakukan di
tes center yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, IAI bekerja sama dengan perguruan tinggi membuka CPA Center, maka ujian dilakukan di CPA Center dimanapun yang terdekat. Kemudian apa kelebihan ketika memiliki CPA Center? Ya, perguruan tinggi yang bekerja sama dengan IAI tadi ada CPA Center, maka otomatis di situ melakukan ujian-ujian sertifikasi. Sebetulnya tidak hanya CA, tapi juga CAFB tadi ada ujian khusus yang lainnya, misalkan sertifikasi untuk syariah, kemudian untuk ada beberapa poin-poin ya, banyak spesifikasi yang lainnya. Seperti CPSAK juga, apapun yang dilakukan, ujian sertifikasi yang dilakukan IAI bisa dilakukan di CPA Center. Kemudian ke suatu perguruan tinggi yang memiliki CPA Center, keistimewaannya bisa mengajukan waiver ya, untuk mata ujiannya ya. Ada persyaratannya untuk CAFB, untuk mahasiswa S1-nya yang mau mengikuti ujian, ada di waiver beberapa mata uji tergantung nanti tadi akreditasi perguruan tingginya apa, maksimal mata yang bisa di waiver berapa, kita perguruan tinggi yang mengajukan. Kalau untuk yang memiliki PPAK untuk level ujian profesional CA itu bisa mengajukan waiver. Tadi ujian profesional itu ada 5 mata uji. Ya, manajemen keuangan lanjutan, kemudian manajemen perpajakan, kemudian akuntansi manajemen lanjutan, auditing dan assurance, serta sistem informasi dan pengendalian internal itu dari 5 bisa mengajukan waiver. Kalau terakreditasi A, PPAK-nya bisa mengajukan maksimal 4. Sehingga tinggal ujian 1 untuk level profesional dan 2 untuk level advance. Kalau B maksimal 2 kalau nggak salah ya, sekitar 2. Level akreditasinya PPAK-nya. Kalau yang S1 tadi CAFB, Pak. CAFB ya? Ya, kalau yang punya S1-nya. Baik, berarti kalau UTBK saya sudah nggak ada halangan lagi untuk ikut tes CA atau CPA ya. Artinya tidak harus ke Jakarta. Ya, dimanapun ada perguruan tinggi yang punya tes centernya, itu masih bisa ikut di sana. Ya, untuk mata ujiannya selain PSAK, kan PSAK sudah mutlak harus dipahami untuk CA dan CPA. Ada materi lain yang non PSAK istilahnya? Sebetulnya tadi bukan hanya PSAK ya, itu kan kalau materi PSAK banyaknya kalau di mata kuliahnya pelaporan korporat yang tingkat advance. Kalau yang lainnya kan akuntansi manajemen lanjutan tadi yang seperti saya sampaikan ya, materinya ya bukan tentang PSAK ya. Tadi ada sistem informasi dan pengendali internal, kemudian manajemen keuangan lanjutan, manajemen perpajakan. Ke bidang-bidang nih Bu ya? Iya, sesuai mata ujinya tadi. Nah, itu ada silabinya. Biasanya untuk mata uji itu ada silabinya. Ketika mau menghadapi ujian, sebaiknya mengetahui silabi untuk kompetensi untuk satu mata uji itu apa yang harus dimiliki. Maka kita harus menyiapkan kompetensi itu. Jadi silabi sudah ada, misalnya yang diujikan terkait dengan SIA, audit misalnya, akuntansi manajemen, pelaporan perusahaan dan sebagainya itu. Terus nanti apakah ada kemungkinan nanti ketika misalnya sudah mengikuti ujian itu sudah dapat gelar CA, artinya masih ada kewajiban lagi setelah itu ketika si peserta ini sudah menyandang gelar CA, apakah hanya berhenti dapat CA selesai, tidak ada kewajiban lagi atau bagaimana? Oke, baik, sekali lagi kalau CA tadi kan merupakan bukti ya sebagai akuntan profesional dari Bapak Ibu, otomatis untuk ujian CA itu kan harus menjadi anggota IAI ya, member IAI untuk memperoleh CA. Otomatis ketika sudah memperoleh CA tidak berhenti di situ, Bapak Ibu tetap harus memenuhi sebagai anggota IAI tadi. Otomatis harus memiliki SKP, harus melakukan PPL, jadi selalu update terus. Jadi tidak berhenti, oh saya punya CA, saya sudah punya register negara akuntan, berhenti sampai di situ, tidak. Tapi ada kewajiban karena CA itu adalah tadi sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu asosiasi, maka punya kewajiban dari asosiasi itu sebagai member. Ada kode etik yang harus dipenuhi, kemudian ada istilahnya SKP yang harus dipenuhi setiap tahunnya dengan melalui
seminar atau PPL. Dan, ya, jadi tetap. Termasuk juga upgrade tentang perkembangan tentang akuntansi. Iya, betul. Yang kalau kita kaji sama kan ini ada dua yang menarik yang juga bisa kita bicarakan hari ini. Misalnya kalau kita mau upgrade PSAK terkait dengan misalnya untuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan dan kemudian pendapatan dari kontrak. Ini kan saya baca ada perkembangan terbaru terkait PSAK 7172 yang awalnya diadopsi dari IFRS nomor 9 itu ya. Yang kemudian ditransaksi ke PSAK 55 sebelumnya kalau tidak salah, terus kemudian sekarang ada PSAK 71 dan 72. Tentang instrumen keuangan 71, kalau 72 tentang kontrak dari kontrak. Itu bisa Ibu ceritakan apa yang kemudian yang berubah atau yang terkini dari PSAK itu? Kalau sekali lagi perkembangan standar kita kan mengacu ke standar internasional IFRS dan itu konvergensi itu dilakukan terus, maka perkembangan standar itu berkembang terus. Ya. Adopsi kita hanya kita IAI sudah mencanangkan lag-nya maksimal 1 tahun. Jadi ketika IFRS atau internasional IFRS menerbitkan standar, maka sudah janjinya atau program dari IAI akan keluar PSAK maksimal dalam 1 tahun itu. Sehingga karena itu bagian kita sebagai bagian dari internasional atau dunia, maka standar-standarnya juga tadi harus mengacu, karena kan kita tahu kita tidak bisa terlepas dari perdagangan internasional ataupun dunia internasional. Gitu. Kemudian kalau yang terkait dengan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan, itu paradigmanya juga sudah berubah ya. Kalau dulu kerangka konseptual itu ada pengakuan pendapatan yang apakah sudah terrealisasi atau enggak. Kalau sekarang berbasis ada ketika ada suatu kita akan mengakui pengakuan pendapatan, ada tahap-tahapnya. Kita harus mengidentifikasi kontrak, bagaimana apakah memang dari kontrak tadi sudah terpenuhi ini sebagai transaksi yang nanti menimbulkan pendapatan. Kemudian kadang kontrak itu juga tidak mungkin hanya satu penyelesaian atau kewajibannya, tapi mungkin ada beberapa yang melekat. Maka kita harus mengidentifikasi ada tahap-tahapan. Jadi itu perkembangan terkait PSAK 71 tentang instrumen keuangan, kemudian 72 terkait pengakuan kontrak dengan pelanggan ya, pengakuan pendapatan. Kalau kemudian yang disasar istilahnya oleh dua PSAK ini, baik 172 itu apakah hanya perusahaan yang sudah go public misalnya, atau UMKM yang kita masih pakai SAK ETA masih bisa juga seperti itu? Jadi sebetulnya PSAK itu mengikat siapa? Ya otomatis yang ketika suatu entitas sudah menyatakan dia mengacu pada PSAK, utamanya ya perusahaan go public. Tapi kalau UMKM dia sudah di awal sudah menerapkan standar itu, ya berarti harus mengikuti semua standar yang ada, nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Tapi kalau biasanya UMKM ada pakai SAK ETA atau ada lebih bawah lagi ada lagi SAK UMKM. Bahkan ke depan ada SAK untuk entitas privat. Jadi yang menyasar siapa ya otomatis ini perusahaan-perusahaan yang utamanya kan perusahaan go public. Iya. Dan kan sangat mungkin ketika UMKM itu dia punya atau dia bermain di investasi, dia punya aset keuangan misalnya, atau dia melakukan kontrak seperti itu. Baik, kalau tadi bicara UMKM, sekarang UMKM itu menyajikan laporan keuangannya dia pakai SAK yang mana? Kalau SAK yang bukan PSAK, bukan SAK yang besar ya berarti dia tidak, tapi di PSAK yang UMKM. Ya itu lebih kepada historical biasanya. Historical dalam hal apa? Pengakuannya? Ya, tidak ke fair value. Kalau PSAK 71 tadi kan tentang instrumen keuangan, penyajiannya berdasarkan misalkan ada yang fair value ya. Kalau yang UMKM itu kan lebih sederhana atau bahkan mungkin entitas mikro ya, dia tidak bertransaksinya pasti tidak sampai ke transaksi secara internasional. Tapi kalau UMKM yang berinternasional ya tadi dia mengacu ke PSAK 71 atau enggak ya tadi. Entitas tadi pakai pelaporannya menyatakan pakai standar yang mana. Kalau masih pakai standar ya UMKM ya dia pakai
UMKM itu. Ya. Walaupun sebenarnya masih boleh dia pakai PSAK besar istilahnya seperti itu. Ya kalau sudah menentukan besar harus besar terus, Besar Pak, nggak terus. boleh bolak-balik. Nggak boleh Ya, bolak-balik. itu kan di awal ketika awal di 2012 ya konvergensi itu ketika dia menyatakan sudah pakai PSAK yang umum, ya dia harus konsekuen ke situ, tidak boleh balik ke yang bawah. Ya, PSAK Kadang-kadang ada besar. pertanyaan, boleh nggak Pak UMKM itu pakai SAK besar? Ya selama Ya. yang dilakukan itu ada aturan di situ ya silakan seperti itu. Ya, boleh. Boleh. Tapi otomatis semuanya harus Semuanya mengacu ke PSAK itu semua gitu. Tidak parsial. Iya, tidak parsial kan, PSAK kan meliputi penyajian laporan keuangan itu. Ya, berarti intinya yang di PSAK 172 itu lebih ke mana? Ke pendekatan ini ya, fair value atau historicalnya? Ya. Atau apa yang ditonjolkan di dua PSAK ini kemudian? Ya, kalau PSAK 71 tentang instrumen keuangan kan tadi memang lebih mengarah kepada fair value tadi. Instrumen keuangannya harus disajikan apakah instrumen keuangan atau liabilitas keuangan atau instrumen yang ekuitas tadi ya. Penyajiannya apakah berdasarkan fair value atau bagaimana berdasarkan yang lainnya, misalkan kalau investasi disajikan berdasarkan fair value, kalau terdapat selisih, kalau misalkan investasinya jangka pendek maka masuk ke profit and loss ya. Tetapi kalau instrumen keuangan tadi sifatnya dalam kurung investasinya jangka panjang, maka kalau terdapat selisih dengan penyajian sebesar fair value akan masuk ke OCI, Other Comprehensive Income. Jadi pengakuannya apakah masuk profit and loss, masuk true profit and loss atau net income, atau masuk ke OCI bagian dari ekuitas, itu tergantung dari tadi klasifikasi investasi dulu ya. Ini mau masuk ke yang jangka pendek trading, ya. atau ini mau ke yang investasi jangka panjang, nanti dua-duanya akan memberikan perlakuan yang berbeda. Tertentu karena kan ada di pengakuannya. Dari perusahaannya Bu ya, dari perusahaannya. Intensi manajemen investasinya itu ke untuk apa sesuai peruntukannya. Kalau untuk yang kontrak nanti, kontraknya apakah hanya pihak tertentu yang nanti akan disasar oleh PSAK 72 yang 72 nanti, atau yang semuanya yang punya kontrak seperti itu? Kita tahu semua standar kita ya PSAK mengacu ke standar internasional. Dasarnya adalah transaksi. Tidak melihat perusahaan seperti kecil, apa, besar kecil. Kalau kita sudah menyatakan pelaporan keuangannya berdasarkan PSAK tadi, ya kita mengakui, apakah kita mengakui itu berdasarkan transaksinya. Ketika bertransaksi terkait dengan instrumen keuangan, maka pelaporannya seperti apa, pengakuan awal, kemudian penyajian dan lain-lainnya ya harus mengacu ke PSAK tersebut. Jadi tidak melihat jenis industri yang ini, jenis industri. Jadi kita harus ketika bertransaksi kita harus bisa mengidentifikasi. Ini berhubungan dengan apakah misalkan contoh transaksi ini berhubungan dengan sewa, dengan tidak, apakah leasing misalkan PSAK 73 itu harus dilihat berdasarkan transaksinya tadi. Kalau ini berkaitan dengan sewa maka kita harus melihat ke PSAK 73. Untuk leasing juga sama ya, apakah leasingnya nanti ini operating atau ini finansial, nanti akuntansinya juga akan beda nanti seperti itu. Ya, di dalam standar itu sudah ini akan jelas pengakuannya di awal seperti apa, kriterianya apa gitu ya. Ya, artinya ditegaskan dulu di awal tuh ya, ini seperti apa dan sebagainya. Kalau misalnya dalam sebuah kontrak ada dua aktivitas misalnya, ini juga perlu dikaji juga Ibu. Ya, mungkin terkait dengan kontrak pendapatan tadi ya. Ya, misalkan terkait dengan kontrak pendapatan kita harus mengidentifikasi ini kontrak tadi apakah tadi yang kedepannya ada kriteria-kriteria, kemudian terkait dengan pendapatan kita harus melihat suatu kontrak tadi itu ada berapa pekerjaan sih atau berapa kewajiban yang harus diselesaikan. Kadang ada suatu kontrak yang mungkin dalam satu kontrak tadi ada dua pekerjaan ya. Atau yang ketika kita menganalisis dua pekerjaan tadi itu apakah saling melekat atau bisa diidentifikasi. Ya, itu kan melihatnya seperti itu. Nah, karena ada suatu pekerjaan yang ini melekat dengan yang
lainnya, sehingga maka menjadi satu kesatuan. Tapi selama kemudian diidentifikasi itu bisa terpisah, yang satu dengan yang lainnya tidak embedded, ya maka harus dialokasikan berapa penyelesaiannya, kapan pekerjaan A selesai, kapan pekerjaan B, lalu berapa alokasi pengakuan untuk pekerjaan A, berapa untuk pekerjaan B dari menganalisis dari kontrak tadi. Artinya ini berdampak pada kapan pengakuan untuk pendapatan itu, sehingga nanti ketika ada dua aktivitas tinggal ditegaskan ini kelanjutan atau ini yang terpisah seperti itu ya. Ketika terpisah, ketika yang A selesai, kita sudah bisa mengakui yang A sebagai pendapatan itu. Ya. Mungkin. Dan itu tidak melihat nanti kontraknya perusahaan besar atau perusahaan kecil. Ya, ini intinya based on transaksi ya, sekarang tidak melihat perusahaan ya, karena memang agak berbeda dengan ada fenomena ya. Kalau standar dulu kan ada yang spesifik sekali, misalkan PSAK untuk industri tertentu dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak, semua berdasarkan based on transaksi. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kalau misalnya kami bertanya harapan Ibu untuk ke depan, karena kami alhamdulillah sudah punya test center dan kita juga selalu melakukan upgrading terkait dengan PSAK, termasuk juga merespon tentang sertifikasi CA. Kira-kira apa harapan Ibu ke depan untuk akuntansi UMM? Mungkin kalau tadi dinyatakan akuntansi UMM sudah memiliki CPA Center ya, CPA Center ya, CPA Center ya, mungkin bisa dimanfaatkan nih, mengajukan waiver untuk yang CAFB, untuk yang S1 tadi ya, mahasiswa S1 bisa mengajukan waiver, sehingga mungkin ujian yang diikuti tidak seluruh mata uji yang tadi 6 atau itu ada waivernya, tapi ada prosesnya, ya, memang bertahap ya, apa pengajuannya dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan langsung ke IAI-nya, IAI pusatnya, gimana kalau kita sudah punya test center, bisa nggak mengajukan waiver CAFB-nya untuk S1 tadi. Ya, kelebihannya kan mungkin lulusan Bapak Ibu kalau nanti memiliki tadi mengikuti CAFB tadi, bisa memiliki sertifikasi yang level dasar ya, untuk memperoleh pekerjaan mungkin menjadi lebih lebih terbuka lebar, karena memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi. Ya. Artinya sudah memenuhi standar internasional untuk level dasar itu tadi. Baik, Ibu Murdiati, terima kasih keterangannya. Semoga bermanfaat, semoga sukses juga, terutama untuk kepentingan profesi kita ke depan nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu kemudian dialog kita hari ini, Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.